Ma'asyiral muslimat, para jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Darussalam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang berbarokah ini kenikmatan terbesar. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan ibu-ibu sekalian kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, kepada panutan terbesar kita, suri taulad dan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu sekalian, saya ingin menyapa terlebih dahulu seperti biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bi khair. Bahasa Arab. Terus saya ceramah bahasa Arab nggak didengerin ya. Amin amin aja. Kayak masya Allah bi khair, alhamdulillah. Ya ummahat hayya. Saya pakai bahasa Arab nanti. Amin amin terus ya, masya Allah. Ada kemajuan ini alhamdulillah. Tapi minusnya satu Bu Tija. Saya masuk baca Qurannya berhenti tadi. Langsung takut ya. Gak apa-apa, gak usah takut. Mudah-mudahan semua sehat, keluarga di rumah juga sehat, urusannya lancar, utang puasa mudah dibayar insya Allah. Amin, udah dibayar ya utang puasa ya, alhamdulillah ya, nggak boleh pura-pura lupa jumlahnya. Baik ibu sekalian, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di sini untuk duduk-duduk sesaat menuntut ilmu syar'i. Dan sekedar info bahwa pembahasan yang akan kita kaji di siang hari ini untuk beberapa menit ke depan tidak melanjutkan kitab Al-Wajiz dulu, kita beranjak ke pembahasan yang insya Allah juga bermanfaat, mengingat bahwa alhamdulillah ibu kita sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan, maka ada baiknya kita mengkaji terlebih dahulu fiqih puasa Ramadan. Fiqih puasa Ramadan. Fiqih puasa Ramadan. Bagaimana arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa agar puasa kita lebih bermakna dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan harus terpenuhi dua syarat. Ya, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan harus terpenuhi dua syarat. Amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan harus terpenuhi berapa? Dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas niat dalam rangka berharap wajah Allah. Ikhlas niat dalam rangka berharap wajah Allah. Ikhlas niat dalam rangka berharap wajah Allah. Dan yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah maknanya
sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya jadi semua ibadah Ibu, semua ketaatan yang kita lakukan nggak akan diterima oleh Allah kecuali harus terpenuhi minimal 2 syarat itu. Yang pertama apa? Ikhlas niat dalam rangka berharap wajah Allah. Apa sih berharap wajah Allah? Maksudnya kita berharap agar dimasukkan ke dalam surga, dan nikmat surga yang paling terbesar itu adalah nikmat melihat wajah Allah yang indah. Sekarang kita nggak bisa melihat wajah Allah selama masih hidup di dunia. Allah akan membuka tabir, membuka penghalang atau hijab, memperlihatkan wajahnya yang indah kepada seluruh hamba-hamba yang masuk ke dalam surga. Dan yang kedua syaratnya adalah harus sesuai tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berikutnya Ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang fikih puasa Ramadan, ada baiknya juga saya sampaikan hal yang berkenaan dengan keutamaan bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban secara ringkas. Keutamaan bulan Sya'ban. Karena kita sekarang sudah masuk bulan apa Ibu? Februari dong. Iya, Februari, tapi bulan hijriahnya Sya'ban. Bahkan sudah hampir di pertengahannya ya. Kita alhamdulillah sudah dimudahkan sedekat ini dengan tamu istimewa yaitu Ramadan. Kita telah memasuki bulan Sya'ban. Apa di antara keutamaan bulan Sya'ban Ibu? Poin yang pertama adalah bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amalan seluruh hamba. Diangkatnya amalan seluruh hamba. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan, oleh banyak orang. Bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu Ibu. Ternyata bulan Sya'ban yang kita sekarang berada di dalamnya ini Ibu, ada keutamaannya juga. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita begini, Ibu simak aja nggak apa-apa, nggak usah ditulis, takutnya kepanjangan. Ya, nanti kalau kepanjangan, apa Ustaz ulang, tahu-tahu asar aja kan gitu. Ibu, kata Aisyah gini, Nabi SAW itu di suatu bulan kadang beliau selalu puasa sunnah.
Sampai kami mengatakan Nabi nggak pernah libur puasa sunnahnya, rutin. Tapi di bulan lain Nabi pernah jarang banget puasa sunnah. Sampai kami mengatakan Nabi bulan ini nggak puasa sunnah. Tapi di bulan Sya'ban, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW sering puasa sunnah, bahkan memperbanyak puasa sunnah, melainkan di bulan Sya'ban. Jadi jumlah puasa sunnah terbanyak yang Nabi lakukan di bulan apa? Sya'ban. Nah, Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau memperbanyak puasa sunnah sebagaimana yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Kalau bahasa kita, kok tumben engkau di bulan Sya'ban ini sering banget puasa sunnah. Beliau enggak puasanya itu jarang banget di bulan Sya'ban ini. Dari 29 hari mungkin bisa lebih daripada 90%-nya lah beliau puasa sunnah. Nabi SAW menjawab, ibu-ibu sekalian, kenapa Nabi banyak puasa sunnah? Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Jadi orang-orang banyak yang melalaikan bulan Sya'ban. Karena apa? Terletak antara Rajab dengan Ramadan. Ya. Ini suara di luar bisa kondisikan kira-kira. Nggak apa-apa main tapi volumenya kecilin gitu. Baik, maaf Bu ya. Ya, saya lanjut Bu. Nabi SAW menjawab kenapa beliau banyak puasa sunnah, karena di bulan ini bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Jadi orang-orang pada lalai di bulan ini. Kenapa alasan lalainya? Karena terletak antara Rajab dengan Ramadan. Bulan Rajab kan bulan haram, bulan mulia. Orang-orang pada memuliakan bulan Rajab dengan ibadah. Pas di Sya'ban mereka nggak semangat. Ketika datang bulan Ramadan semangat lagi. Jadi semangat, malas semangat. Ini nggak boleh seperti ini seharusnya. Padahal Sya'ban itu kan bulan sebelum bulan Ramadan. Harusnya karena kita sudah dekat dengan bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini Ibu, kita sudah harus mulai semangat dalam mengerjakan ketaatan. Bahkan kalau bisa, ibadah-ibadah yang bakal kita kerjakan nanti di bulan Ramadan, kita mulai kerjakan di bulan ini. Di bulan Ramadan kita akan puasa, ya ibu-ibu, latihan puasa sunnah. Kita akan menghatamkan Quran di bulan puasa, dari sekarang hatamin Quran. Bahkan ada salah seorang ulama, ketika datang bulan Sya'ban, ulama tersebut gimana ibu? Meliburkan dagangannya dan fokus terhadap Qurannya. Berani enggak? Insya Allah saya berani Ustaz. Ya ibu nggak dagang. Ibu mah nggak dagang, berani lah. Coba yang dagang. Gimana Ustaz? Saya nggak punya aset lain kan begitu. Bukan berarti nggak boleh dagang ya Bu, boleh dagang boleh. Tapi yang saya soroti di sini para ulama, mereka ketika datang bulan Sya'ban udah mulai semangat. Ya, memperlama tahajudnya biar nanti pas tarawih nggak gampang capek. Ya jangan sampai orang kagetan pas bulan puasa tarawih nyarinya yang paling cepat. 23 rakaat 7 menit tuh olahraga itu namanya Ibu. Allah, amin, Allah salam. Ini enggak sholat namanya Ibu, karena hilang tumaninah dan kekhusyuan. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, padahal bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amalan-amalan kita sedang diangkat ke Allah. Maksudnya gimana Bu? Di bulan Sya'ban ini perbuatan-perbuatan kita sedang diperlihatkan kepada Allah. Momen penyetoran amal kita. Jadi rugi kalau ada orang di bulan Sya'ban ini masih lalai, masih terus maksiat. Amalan dia disetorkan oleh malaikat kepada Allah, lagi maksiat. Nauzubillah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku mau amalanku diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang apa? Berpuasa.
Maka rahasia Nabi SAW memperbanyak puasa dan sibuk dengan ketaatan di bulan Sya'ban, karena ternyata bulan Sya'ban amalan kita sedang diangkat, diperlihatkan ke Allah. Kan malu kalau disetorkan, dilaporkan ke Allah, kita lagi lalai. Maka ibu-ibu, biarkanlah orang di luar sana yang mereka lalai, adapun kita tetap semangat. Ya dari sekarang nih, ibu udah telat sih, tapi nggak apa-apa. Dari sekarang hatamin Quran, latihan sedekah, perbanyak lagi kesabarannya, lemah lembutnya, kemudian akhlak mulianya dan lain sebagainya. Persiapan menyambut bulan Ramadan agar nanti di bulan puasa ibadah-ibadah yang kita kerjakan bisa lebih maksimal. Oleh karenanya ibu sekalian, para ulama juga mengatakan, boleh ibu tulis selanjutnya, sebab Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebab Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Satu, di bulan-bulan sebelumnya banyak puasa-puasa sunnah yang Nabi belum sempat kerjakan. Maka beliau mengqadha'nya di bulan Sya'ban. Yang keberapa? Kedua. Sekarang yang kedua ya. Beberapa istri-istri beliau banyak. Ada banyak ya. Baru sempat bayar hutang puasa di bulan Sya'ban. Maka beliau menemani mereka dalam berpuasa. Mereka siapa mereka? Istri-istrinya maksudnya, Tayyib. Masa ibu? Menemani. Ratusan tahun umurnya, ribuan tahun malah umurnya. Yang ketiga alasannya, puasa sunnah di bulan Sya'ban seperti sholat sunnah qobliyah sebelum sholat wajib. Maka
ibadah di bulan Ramadan, maka ibadah di bulan Ramadan dapat dilakukan dengan lebih sempurna. Dapat dilakukan dengan lebih sempurna. Begitu ceritanya ibu-ibu. Kenapa Nabi SAW banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Pertama apa alasannya? Di bulan sebelumnya banyak puasa-puasa sunnah yang belum sempat Nabi kerjakan. Belum sempatnya itu kata para ulama bisa jadi karena safar, atau sakit, atau perang, termasuk juga urusan-urusan kenegaraan yang menyibukkan beliau. Nah maka Nabi mengqadha'nya. Apa sih mengqadha' artinya? Qadha' itu mengumpulkan, membayar lah ya. Membayarnya di bulan Sya'ban, dirapel semua di Sya'ban tuh. Ya. Kemudian alasan yang kedua karena apa? Istri-istri Nabi baru sempat bayar hutang puasa di bulan Sya'ban. Kok bisa Bu sekelas ummahatul mu'minin, ibu-ibu orang beriman, istri-istri Nabi SAW kok baru sempat bayar hutangnya di bulan Sya'ban? Kata para ulama, karena kesibukan mereka dalam melayani Rasulullah SAW. Karena istri itu kalau ingin puasa, meskipun puasanya puasa bayar hutang, harus izin dulu. Izin kemana? Ke suaminya. Jadi istri itu jangan puasa sampai diizinkan oleh suaminya. Nah kalau udah bulan Sya'ban ya suaminya izinin lah harusnya ya kan. Jangan udah bulan Sya'ban hutang puasa kemarin belum dibayar, suami masih nggak ngizinin aja. Nah Nabi SAW mengizinkan, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Sekelas Aisyah, wanita salihah berilmu, baru sempat bayar hutang puasa tahun kemarin di bulan Sya'ban. Nah maka Nabi SAW ingin menemani mereka. Kan lebih semangat ya Bu kalau suami ikut puasa juga. Kalau ibu-ibu pada puasa nih, suami nggak puasa, pagi-pagi ibu harus nyiapin sarapan. Terus siangnya harus masak kan harus nyicipin nih. Biasa testernya 3 mangkok kan gitu. Nanti sore bikinin kopi, cobain lagi, kan tersiksa sekali. Ibu harus puasa, suami nggak puasa kan gitu. Nah suaminya peka, ya Nabi SAW pun ingin menyemangati istri-istrinya yang sedang bayar hutang puasa. Beliau juga menemani mereka dalam apa? Berpuasa. Masya Allah. Ini namanya ibu romantis syar'i. Ya romantis sesuai syariat. Orang-orang mikir romantis tuh harus banget jalan-jalan ke tempat indah. Enggak Bu, enggak mesti. Pah jalan-jalan sih Pah kayak orang-orang, enggak mesti Bu. Habis jalan-jalan terus foto bawahnya caption so romantis gitulah. Bahagia tidak dengan uang. Ibu jalan-jalan pakai apa itu? Kan pakai uang Ibu ya. Iya, bahagia enggak mesti dengan uang, enggak mesti dengan uang ibu, uang suami maksudnya. Nah ibu-ibu, romantis sesuai syariat itu ketika suaminya soleh, istrinya solihah. Suami puasa sunnah, istri puasa sunnah. Suami tahajud, istrinya juga tahajud. Itu romantis yang sesuai dengan syariat. Baik, apalagi selanjutnya? Puasa sunnah di bulan Sya'ban seperti apa? Sholat sunnah qobliyah. Ibu kalau sholat sunnah qobliyah kita lakukan sebelum sholat fardu, sebelum sholat wajib. Nanti ketika melakukan sholat wajibnya itu kita lebih khusyuk, lebih fokus, lebih sempurna. Beda kalau ibu melakukan sholat wajib tanpa sholat sunnah sebelumnya. Contoh nih Bu, ibu datang sholat zuhur di rumah, ibu di rumah sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur enggak sholat sunnah, malah ngobrol nih, misalkan di grup WhatsApp, ngomongin arisan siapa yang dapat nih bulan ini kan gitu. Mau sholat zuhur ngomongin arisan Bu. Habis itu langsung sholat zuhur, Allahu Akbar, yakin saya urusan arisan tadi kepikiran di sholat. Iya enggak Bu? Jujur kan gitu.
Tapi kalau ibu sebelum sholat zuhur, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah 2-4 rakaat ya, boleh pilih yang 2 atau yang 4. Nanti sholat zuhurnya lebih khusyuk, lebih sempurna, lebih fokus, nggak kepikiran urusan-urusan duniawi. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, wabil khusus puasa sunnah, agar masuk ke dalam bulan Ramadan beliau bisa melakukan ibadah di dalamnya lebih sempurna. Kita pun demikian, Bu. Kita harus punya target di bulan puasa tahun ini, ibadahnya harus lebih bagus, lebih berkualitas, lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan di puasa tahun kemarin. Insya Allah. Targetnya bulan ini jangan sampai ada yang batal. Malah aneh, Bu. Kalau ibu-ibu nggak batal, nggak ada yang bolong, berarti nggak menstruasi. Ya nggak, Bu? Ya namanya ibu-ibu pasti nggak sih mengalami menstruasi di bulan puasa? Pasti ada. Kecuali yang memang udah nggak mens ya. Ya nggak apa-apa, bolong karena menstruasi, ya masalah. Selain itu ibu harus maksimalkan. Itulah yang berkenaan dengan keutamaan Sya'ban. Kita langsung masuk ke pembahasan inti kita, fikih puasa Ramadan. Yang pertama tentang definisi puasa. Definisi puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan disebut dengan shaum atau siyam. Shaum atau siyam. Ada dua istilah dalam bahasa Arab untuk puasa ya, Bu. Ada saumun, ada apa? Siyamun. Boleh saumun, boleh siyamun. Bedanya apa saumun dengan siyamun? Saumun ini lebih umum. Saumun lebih umum. Lebih umum maksudnya menahan segala sesuatu. Ya, lebih umum, yakni menahan segala sesuatu. Adapun siyam lebih khusus. Siyam lebih khusus. Yaitu menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum. Baik. Jadi kalau ada orang menahan diri, nggak mau ngomong, nggak mau bicara, ini saum apa siyam? Debat tuh beda-beda jawabannya. Saum, siyam. Emnya sama semua. Saum ya. Udah kamu saum enggak? Saum gitu ya, saum tulisannya. Itu menahan diri dari apapun secara umum, nggak mau bicara. Ada orang lagi nggak mau makan daging. Apa istilahnya nih? Nggak apa kalau bahasa Indonesianya? Lagi nggak mau makan daging. Herbivora. Itu hewan. Vegetarian, maunya sayuran aja pokoknya. Berarti dia lagi puasa daging. Istilahnya saum. Ada orang maunya makan daging aja, nggak mau sayur-sayuran. Karnivora. Ya apalah istilahnya. Dia puasa sayur, saum. Ada orang dia maunya makannya yang bening-bening, yang putih-putih, puasa mutih namanya. Ya, meskipun nggak benar tujuannya kan, saum. Adapun siyam pembahasan kita, nahan makan, nahan minum, dan tata caranya kita akan sampaikan di poin-poin selanjutnya. Baik saum maupun siyam secara bahasa, ya puasa secara bahasa menahan diri. Puasa secara bahasa adalah menahan diri. Berdasarkan surah Maryam ayat 26. Berdasarkan surah Maryam ayat 26.
Maryam surah ke-19 ayat 26. Surah 19 ayat 26. Jadi di ayat tersebut Ibu, kisahnya sih sebenarnya berlaku dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Saya ceritakan secara ringkas ya Bu tentang surah Maryam ayat 26 itu. Di surah Maryam ayat 26 Ibu bercerita tentang, dan saya katakan sebelum 26 dan sesudahnya. Tapi inti pembahasan puasa kita di ayat 26-nya. Begini Ibu, saya ceritakan. Serius pada zaman dahulu enggak ya Bu? Maryam alaihassalam ini wanita solihah, hamba solihah, yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih beliau sebagai wanita yang akan Allah berikan banyak ujian-ujian berat. Beliau diwahyukan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Maryam diwahyukan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Atas dasar itu, sebagian ulama berpendapat Maryam itu nabi dari kalangan perempuan. Tapi pendapat yang saya pilih bahwa nabi itu semua dari kalangan laki-laki. Tapi ada, ya terkenal sekali pendapatnya ulama yang mengatakan Maryam itu nabi. Alasannya karena ciri-ciri nabi adalah yang Allah berikan apa? Wahyu. Nah, datang malaikat Jibril tentu dengan jelmaan manusia ya, bukan wujud aslinya, datang kepada Maryam alaihassalam. Wahai Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memiliki anak yang soleh dan seorang nabi. Maryam campur aduk Bu perasaannya, senang juga, sedih juga. Senang karena akan punya anak yang soleh, yang baik, yang berkah, dan nabi serta rasul. Masya Allah, siapa yang gak bangga? Ibu anak-anaknya jadi anak-anak soleh solihah aja udah bangga banget kan? Ini punya anak yang bakal jadi nabi dan rasul. Masya Allah. Sedihnya apa Ibu? Sedihnya Maryam alaihassalam harus menanggung ujian berat karena beliau akan melahirkan tanpa suami. Bu, namanya orang di kampung. Ada gadis desa nih merantau ke Jakarta, pulang kampung udah bawa suami, bawa anak, jadi bahan omongan gak? Orang-orang mah apa aja diomongin Bu. Ih masih muda ya padahal udah punya anak, jangan-jangan apa? Ih masa merantau ke Jakarta, pulang kampung naik kaki, jalan kaki, nggak bawa mobil, nggak sukses, berarti diomongin Bu. Ih Masya Allah ya udah bawa mobil sekarang mah, jangan-jangan apa? Orang kampung nih suka ngomongin. Maryam alaihassalam senang tapi sedih, dia pasti jadi bahan omongan Bu. Tapi Allah menakdirkan Maryam pun akhirnya hamilnya makin membesar, dan sebentar lagi melahirkan. Ketika di momen hampir melahirkan, Maryam alaihassalam di puncak-puncak rasa sedih dan sakitnya, beliau sampai mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Aduhai sekiranya saya mati aja. Wanita solihah Bu, ujiannya berat, ngomong begitu. Artinya apa? Menunjukkan bahwa Maryam alaihassalam beliau manusia biasa, punya keadaan rapuh juga kan gitu. Masa Ustadz sedih? Ya emang kenapa? Ustadz kan manusia juga. Waduh Ustazah kayaknya lagi galau ya. Masa Ustazah galau? Ya wajar, manusia biasa. Maryam alaihassalam pun merasakan kesedihan yang mendalam. Kata para ulama, satu karena rasa sakitnya kehamilan, yang kedua rasa sakit ingin melahirkan, yang ketiga karena kesedihan sebentar lagi akan jadi bahan omongan. Akhirnya lahiranlah Nabi yang berkah, Isa alaihissalam, dan Maryam diperintahkan oleh Allah untuk makan dari kurma basah untuk mengembalikan kebugarannya, dan Allah perintahkan Maryam untuk pulang ke kampungnya. Tapi Bu, ketika Maryam dituduh sebagai wanita nakal karena punya anak tanpa apa? Tanpa suami, Maryam alaihassalam bernazar, berjanji kepada Allah untuk puasa. Di ayat 26-nya. Ya, aku berjanji kepada Allah untuk apa? Puasa. Puasanya apa di ayat itu? Tidak mau berbicara dengan siapapun. Jadi Maryam alaihassalam
berjanji untuk saum. Saum ini umum atau khusus? Umum ya. Saumnya saum apa nih Maryam? Nggak mau bicara sama siapapun. Ibu kan mau dituduh, kok malah puasa bicara? Harusnya kalau orang mau dituduh kan harus siap-siap klarifikasi. Bu, yang namanya orang dengki, orang jahat, kalau udah nuduh, yang dituduh nggak ngaku, udah jelasin, percaya nggak kira-kira? Nggak langsung percaya kan gitu. Kamu ini ya, kamu jangan-jangan wanita nakal ya? Kok suaminya nggak ada? Oh saya nggak nakal kok, saya begini. Allah, kan gitu. Nggak usah ngelak kamu, ngaku aja, kan begitu. Maryam alaihissalam malah puasa bicara. Kenapa ibu? Karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya. Ada bayi masih digendong, masih nyusu, Allah kasih mukjizat bisa bicara seperti orang dewasa. Siapa bayi tersebut? Isa alaihi salam. Ketika Maryam dituduh, wahai ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, padahal bapak kamu tuh bukan orang buruk loh, ibu kamu pun bukan wanita nakal. Jadi mereka cocok logi, padahal bapaknya baik loh, ibunya juga baik, kok anaknya begini? Pulang kampung bawa anak gak ada suami. Maryam cuma nunjuk ke Isa yang masih bayi. Kata mereka, bagaimana caranya kami bicara kepada anak bayi? Akhirnya Isa bicara bu dengan fasihnya. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Isa, aku adalah hambanya Allah. Allah memberikan kepada aku kitab suci, yaitu apa? Injil, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Nabi Isa ketika dewasa, kemanapun beliau singgah bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan Allah berikan kemampuan kepada beliau bisa menyembuhkan banyak penyakit. Yang buta bisa melihat lagi, bahkan yang mati bisa hidup lagi. Masya Allah, panjang ceritanya. Intinya ibu-ibu sekalian yang kita soroti di sini adalah Maryam ketika dituduh oleh masyarakat sebagai wanita nakal, beliau puasa. Puasa apa? Puasa bicara. Itulah yang dimaksud dengan makna puasa secara bahasa, yaitu menahan diri. Baik, lanjut ke pembahasan fikih puasa. Jangan banyak-banyak ceritanya ya, enak pengantar tidur. Ibu mah dengerin doang. Masya Allah, ngantuk. Saya mah cerita atau ibu ngantuk. Baik, puasa secara istilah. Puasa secara istilah. Puasa secara istilah adalah al-imsaku 'anil muftirati, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Fajar itu subuh ya. Dari terbit fajar atau subuh. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit subuh atau fajar sampai terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Puasa secara istilah menahan diri dari apa ibu? Pembatal-pembatal puasa. Ya, itu yang akan kita sampaikan juga nanti di poin-poin berikutnya. Dari kapan ibu kita nahan dari pembatal puasa? Terbit fajar atau subuh. Jadi start atau mulainya puasa itu dari azan subuh. Bukan dari kumandang insaf. Bu insaf, sinetron aja ditonton insaf.
Sahur-sahur nonton sinetron, Bu, yang ngaji, insaf. Bu, imsak ya, imsak. Kan orang taunya imsak, kalau udah imsak nggak boleh makan dan minum. Masih boleh, Bu. Ya, dalilnya panjang, tapi nanti intinya itu makan dan minumlah kalian sampai subuh. Surah Al-Baqarah 187. Nanti Ibu tadabbur sendiri di rumah. Tapi catat ayatnya surah Al-Baqarah 187. Bukti bahwa puasa dimulai dari azan subuh. Al-Baqarah 187. Nanti ada keterangan di ayatnya, itu kan panjang ayatnya. Di tengah-tengahnya ada kalimat makan dan minumlah kalian sampai fajar, sampai subuh. Jadi selama belum adzan subuh ibu masih boleh makan dan minum. Ada orang 5 menit sebelum adzan subuh masih boleh makan gak ibu? 5 menit sebelum adzan subuh boleh. 2 menit sebelum adzan subuh boleh gak makan? Masak mie kalau sempet masak, Bu. Bisa masak mie tapi gak makan. Udah azan duluan. Ya. Buat siang ibu udah niat buka ya. Jadi dari azan subuh ibu, bukan dari kumandang apapun. Baik. Sampai kapan kita puasa ibu? Terbenam matahari yang ditandai dengan azan apa? Maghrib. Di bulan puasa nanti azan favorit tuh azan maghrib. Paling merdu, paling ditunggu, masya Allah. Iya azan maghrib ya, langsung pada buka tuh. Ya kadang-kadang orang nggak hati-hati. Iya azan maghrib, padahal iklan sirup. Ya Marjan, udah terlanjur buka ternyata salah. Nah kemudian puasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu kalau lagi puasa niatnya harus karena Allah, nggak boleh karena urusan duniawi. Saya puasa sekalian niatnya diet misalkan. Ibu, diet itu urusan duniawi. Allah pasti kasih kepada kita. Tugas kita beribadah itu harus ikhlas karena Allah. Nanti Allah kasih bonus duniawinya. Ibu nggak perlu niatin urusan dunianya, cukup karena Allah aja. Nanti Allah kasih dunia akhirat. Ada orang sedekah, udah sedekah mah karena Allah. Nanti Allah kasih kepada ibu keberkahan harta. Plus balasan duniawinya, nanti ibu dimudahin urusannya. Entah besok atau minggu depan itu uang balik lagi berkali-kali lipat. Kan begitu? Dengan caranya Allah tentunya ibu ya. Jadi jangan saya sedekah nih 100.000 hari ini. Saya mau tunggu balasannya, kali aja sore dompet saya penuh lagi. Kan begitu? Kan mustahil kayak gitu ibu. Kecuali ibu punya ya banyak pemasukan, ya, pasif income, kan begitu. Nah, jadi kita tujuannya ibadah karena Allah. Ya, puasa itu pasti menyehatkan, Bu. Gak mungkin ada orang yang mati kelaparan gara-gara puasa. Kemudian asam urat kambuh gara-gara tahajud. Jatuh miskin gara-gara sedekah. Kan mustahil, Ibu. Ada orang sengsara gara-gara membantu orang lain, ini mustahil. Tapi kita beribadah kepada Allah, niatkan karena Allah, bonus-bonus duniawinya pasti Allah akan berikan kepada kita juga. Adapun hadis yang kurang lebih bunyinya puasalah kalian karena puasa itu menyehatkan, hadisnya palsu. Bukan dari Nabi SAW. Tapi kita yakin orang itu nggak bakal mati gara-gara puasa. Jelas ibu? Baik. Poin selanjutnya, keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Keutamaan puasa saya sebutkan satu saja sebagai perwakilan. Sisa-sisanya saya sebutkan sambil nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di antara keutamaan puasa berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Itulah keutamaannya, Masya Allah. Tulislah, Bu. Jangan nungguin terjemahannya. Nungguin, Bu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan.
imanan dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan maknanya dalam kurung meyakini akan kewajibannya, dengan penuh keimanan dalam kurung meyakini akan kewajibannya dan takut akan azab Allah, dan takut akan azab Allah apabila meninggalkannya. Apabila meninggalkannya. Tutup kurung. Dan berharap pahala. Maka akan diampuni baginya, yang terdahulu dari dosa-dosanya. Yang terdahulu dari dosa-dosanya, dalam kurung dosa kecil. Ya, dosa kecil. Baik, ya, Masya Allah ya. Kata Rasulullah SAW, Ibu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Apa maksudnya dengan penuh keimanan? Meyakini akan kewajibannya. Karena ada, Bu, orang yang puasa di bulan Ramadan karena ikut-ikutan aja. Ada juga yang puasa karena nggak enak sama orang lain. Ada juga seorang anak yang puasa karena takut dimarahin sama orang tuanya. Nah, kita kalau lagi puasa, kita harus imanan dengan penuh keimanan, maksudnya yakin akan kewajibannya. Yakni kita sadar ini tugas kita, Ibu, sebagai seorang hamba. Kemudian diantara makna imanan juga kata para ulama, takut akan siksaan dari Allah apabila meninggalkannya. Ibu, ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Mereka puasa bukan karena kita. Ya, resikonya kalau mereka puasa karena kita, ibu nanti lagi safar, pergi, nggak bisa mengawasi mereka. Mereka bisa batalin kapanpun mereka mau. Makanya banyak orang-orang yang atau anak-anak sekolah yang mereka di rumah mah pamit puasa, Bu, lemes-lemes. Nyampe sekolahan, kantinnya tuh pura-pura tutup, Bu. Di sekolahan banyak kantin yang pura-pura tutup. Dari luar kayak tutup dari luar. Pas diintip kayak sarang kecoa, Bu. Tahu sarang kecoa? Banyak di situ lagi pada makan semuanya. Yang perempuan bisa alasan saya lagi mens kok tiap hari gitu loh. Nah, yang laki-laki alasannya apa? Mens juga kan gitu. Saya nggak sahur, nggak bohong dia, bukan nggak sahur, emang malas dia. Ibu, kalau kita tanamkan ke anak, pokoknya kamu harus puasa ya, kalau enggak mamah marah. Nanti mereka puasa karena kita. Nanti mereka sholat cuma karena kita. Kita nggak ada, dia nggak sholat, Bu. Tapi tanamkan bahwa sholat itu perintah dari Allah, Sang Pencipta kita, yang ngasih kita rezeki, ngasih kita kesempurnaan. Puasa juga merupakan tugas dari Allah ke kita. Dan Allah akan murka kalau kita enggak menjalankan perintahnya. Termasuk Allah akan mengazab, menyiksa dengan siksaan pedih bagi orang yang enggak mau puasa. Nabi SAW pernah melihat dalam mimpi, Ibu. Mimpinya Nabi pasti kenyataan ya. Nabi melihat pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Ada kaum di akhir zaman nanti, di hari kiamat, kaum yang digantung dan mulut mereka Allah hancurkan sampai mengeluarkan darah yang sangat banyak. Siapa mereka, kata Nabi? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berani berbuka puasa sebelum tiba waktunya. Ya, siang-siang udah buka. Padahal
di warung-warung makan itu yang pada batalin laki-laki kuat, nggak musafir juga Bu. Kok mereka berani ya melanggar batasan Allah di siang hari bulan Ramadan? Kalau mereka nggak taubat sampai meninggalnya, di hari kiamat terancam mendapatkan siksa. Itu yang kita tanamkan ke murid-murid kita, ke keluarga kita, ke orang-orang yang kita sayangi, agar mereka bisa mengerjakan puasa imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan berharap pahala. Maka dengan begitu Allah akan hapuskan untuk kita apa? Dosa-dosa yang telah lalu, yang telah berlalu dari dosa-dosa kita. Tapi memang yang dihapus dosa-dosa apa? Kecil, karena dosa-dosa besar itu Ibu baru bisa dihapus dengan cara apa? Taubat nasuha yang pernah kita sampaikan di majelis-majelis terdahulu. Dan waktu itu Ibu faham waktu itu ya, Masya Allah. Dosa besar apa coba Ibu maknanya? Ada yang masih ingat gak? Yang bisa jawab umroh, uang sendiri. Saya mah doain aja, saya mah. Ibu, dosa besar apa? Dosa yang ada ancamannya, baik ancamannya di dunia, di alam kubur, maupun di hari kiamat, di neraka. Gampangnya gini Bu, Ibu kalau lagi baca hadis nih, barang siapa yang begini, maka dia akan dibeginikan. Itu dosa besar berarti. Contoh misalkan orang yang ghibah, yang membicarakan kejelekan orang lain. Kan Nabi pernah melewati 2 kuburan kan? Yang salah satunya diazab karena apa? Karena enggak membersihkan diri setelah buang air kecil. Nah yang kedua karena apa? Adu domba. Adu domba termasuk gibah juga. Berarti enggak cebok setelah kencing dan adu domba, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar karena ada apanya? Ancamannya. Dosa kecil berarti yang nggak ada ancamannya. Seperti apa? Ya entahlah kekeliruan yang kita lakukan, ya yang memang tidak ada ancamannya, itu dihapuskan dengan sholat 5 waktu, umroh, puasa Ramadan, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Ibu, meskipun yang dihapus cuma dosa-dosa kecil, tapi lumayan. Setiap hari dosa-dosa kecil kita berkurang. Karena kata para ulama, jangan remehkan dosa kecil. Kenapa? Karena gunung itu terbuat dari tumpukan-tumpukan kerikil. Jangan remehkan dosa kecil. Iya, kecil. Lama-lama jadi apa? Nah, jadi besar. Kalau kita melakukan amalan penghapus dosa, awalnya segunung nih, terkikis. Lama-lama kan habis. Insya Allah kalau seperti itu, kita nanti bertemu dengan Allah kapanpun ajal kita tiba, dalam keadaan dosa-dosa kita sudah bersih, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jelas Ibu keutamaan puasa? Jelas ya, satu yang saya sebutkan dan lainnya nanti saya sebutkan di majelis-majelis selanjutnya. Kita langsung beranjak kepada poin berikutnya, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim. Muslim yang bagaimana? 1. Baligh. Baligh itu maknanya dewasa ya. Baligh, dewasa. Apa arti dewasa Ibu? Arti dewasa diantaranya strip 1, laki-laki mengalami mimpi basah. Kehujanan, gak bangun-bangun disiram sama emaknya, basah, lagi mimpi basah dia. Enggak gitu Bu ya. Laki-laki mengalami mimpi basah, ya keluar sperma. Perempuan mengalami apa? Menstruasi. Laki-laki mengalami mimpi basah, perempuan mengalami menstruasi. Masih tentang baligh, masih tentang dewasa Ibu. Strip 2. Tumbuh tanda-tanda kedewasaan pada tubuh. Tumbuh tanda-tanda kedewasaan pada tubuh.
Strip 3. Sebagian ulama berpendapat baligh di usia 15 tahun. Baligh di usia 15 tahun. Baik. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim yang baligh, yang dewasa. Dewasa laki-laki sudah mengalami mimpi basah, yang perempuan sudah mengalami menstruasi. Meskipun masih SD, kelas 6 SD sudah mens, meskipun masih kayak anak-anak, ya emang anak-anak sih, masih ya belum dewasa kelakuannya, tapi sudah menstruasi, dia sudah wajib melaksanakan syariat, sudah wajib menutup aurat, nggak boleh asal-asalan lagi baju mainnya, nggak boleh nempel-nempel lagi sama lawan jenis di sekolahannya, karena sudah menstruasi, sudah tercatat oleh malaikat pahala dan dosanya. Ya, ada lagi pendapat lain mengatakan dewasa itu ketika tumbuh apa Ibu? Tanda-tanda kedewasaan pada tubuh, seperti laki-laki tumbuh bulu-bulu pada wajah, kemudian juga suara membesar, kemudian tubuh berubah jadi maskulin kayak berotot gitulah ya kan. Kemudian kalau perempuan jadi feminim, suara makin melengking, tumbuh jenggot. Enggak ya, tumbuh beberapa bulu di sebagian anggota tubuhnya. Nah, kalau sudah muncul itu, maka sudah dianggap dewasa juga. Sebagian lain berpendapat bahwa dewasa itu dibulatkan usia berapa? 15 tahun. Tapi untuk zaman sekarang 15 tahun ya udah dewasa banget biasanya. Ya malah 15 tahun, jangankan 15 tahun ya, di zaman sekarang kan banyak anak-anak yang mengalami pubertas dini, dewasa sebelum tiba waktunya, entah karena faktor kimia pada makanan atau genetik atau gennya. Dulu misalkan ibunya juga mensnya usia muda, dia juga muda, demikian. Kata beberapa ulama begini Bu, ada seorang perempuan yang mengalami mens di usia 10 tahun. Usia 11 tahunnya dia nikah. Ya, zaman dulu biasa kan, usia segitu nikah ya kan. Terus punya anak Bu. Ya, mungkin 11 dan 12 kan, punya anak. Kemudian si anaknya ketika berusia 10 tahun kayak ibunya, mens juga. Dinikahin juga. Ada kasus di zaman para ulama dulu. Sehingga si anak baru usia 10 atau 11 tahun sudah punya anak lagi. Berarti si ibu baru usia 20 atau 21 sudah jadi nenek. Jadi nenek. Ya terima aja panggil nenek kan gitu ya. Menunjukkan apa kata para ulama? Mens 10 tahun udah ada di zaman itu dan nggak aneh juga sebenarnya. Baik ya. Kemudian ya 15 tahun. Kalau zaman sekarang misalnya Bu, ini misalnya aja ya, kalau ada ya, ada laki-laki atau perempuan, tanda-tanda kedewasaannya belum muncul sama sekali, belum keluar sperma, belum mens, maka kita terapkan strip 3 tadi itu, usia 15 tahun. Kan ada orang yang mungkin agak lambat perkembangan kedewasaannya, berarti tunggu 15 tahun. Baik. Kemudian gak cuma baligh Ibu, puasa wajib bagi setiap muslim yang baligh. Kemudian yang kedua berakal. Akil, berakal. Berakal. Berarti puasa gak wajib bagi yang gak berakal, yang gila atau dominan kegilaannya. Yakni dia kadang-kadang waras, kadang-kadang gila nih. Kalau gilanya lebih dominan, maka dia nggak wajib puasa. Ya, kadang-kadang lempeng nih, kadang-kadang. Kalau lagi lempeng nih, kalau lagi kambuh ngeselin emang kan gitu. Ada orang begitu ya. Nah, dia bikin ulah lah, karena emang dia nggak kayak orang normal biasa. Kalau lagi dominan gilanya, berarti dia nggak wajib puasa. Termasuk juga Ibu,
maksud daripada berakal adalah dia puasa dia batal kalau dia mengalami sesuatu yang menghilangkan kesadarannya. Lagi puasa kesurupan. Misalnya Bu, siang-siang tiba-tiba dia kesurupan. Kesurupannya sambil lari ke Indomaret. Minum Fanta. Saya Fanta kata jinnya. Fanta, habis Fanta roti. Gak mau bayar. Ibu ya, bisa aja nih orang nih. Dia lagi kesurupan Bu, batal puasanya. Termasuk penyakit-penyakit yang menghilangkan kesadarannya kayak pingsan, kemudian epilepsi atau ayan ya, atau amnesia yang parah. Jadi adalah hilang ingatan yang parah gitu kan. Total tuh dia nggak ingat siapa-siapa. Dalam hal ini ya maka batal puasanya. Nggak berlaku bagi orang yang pura-pura lupa hutangnya berapa, udah bayar atau belum, nggak berlaku ya. Baik, lanjut. Muslim, baligh, akil, kemudian sahih, sehat. Puasa wajib bagi yang sehat. Orang sakit ada 3 keadaan. Orang sakit ada 3 keadaan. Orang sakit ada 3 keadaan. Nggak langsung kita bilang orang sakit boleh buka ntar dulu ya. Orang sakit ada 3 keadaan. 1, sakit ringan. Sakit ringan. Maka tetap wajib puasa. Kita jelaskan nanti. Sakit ringan maka tetap wajib puasa. Yang kedua, sakit parah dan ada kemungkinan sembuh. Sakit parah dan ada kemungkinan sembuh. Maka lebih utama berbuka. Lebih utama berbuka. Lebih utama berbuka. Yang ketiga, sakit parah dan tidak mungkin sembuh. Sakit parah dan tidak mungkin sembuh. Sakit parah dan tidak mungkin sembuh. Maka tidak wajib puasa. Maka tidak wajib puasa. Namun wajib membayar fidyah. Namun wajib membayar fidyah. Fidyah dalam kurung memberikan makan kepada orang miskin satu hari 1 porsi. Memberikan makan kepada orang miskin 1 hari 1 porsi. Baik. Orang sakit ada 3 keadaan ya Bu. Yang pertama sakit gimana? Sakit ringan, pegel-pegel gitu kan. Sakit hati. Mau omongan tetangga ya. Udah saya buka aja lah, sakit saya. Enggak boleh. Pegel-pegel, pusing-pusing ringan, ya kan? Terus flu ringan, yang ringan-ringan lah pokoknya. Tetap wajib puasa Bu. Karena kalau sakit ringan ini mah sebenarnya semua orang mengalami tiap hari. Ya kan semuanya. Ibu juga pasti kan mengalami pegel-pegel, capek, ya kan? Apalagi makin tambah usia, makin non muda lagi kan gitu. Bangun tidur ada aja yang pegel tuh, belah mana, pinggang lah, apalah kan gitu. Ini sakit ringan Bu, nggak ada hubungan ke puasa, berarti tetap wajib puasa ya. Yang kedua sakit gimana? Sakit parah, tapi ada kemungkinan sembuh.
Lebih utama apa? Buka, biar minum obat, terus sembuh di hari itu, besok bisa puasa. Kalau dia, ibu, orang kalau lagi sakit parah yang ada kemungkinan sembuh, contoh demam. Dia sakit, dia demam bu, lagi demam. Bisa nggak sih kalau maksain puasa dia? Lagi demam, lagi meriang, bisa nggak sih maksain puasa? Bisa aja. Malah orang lagi demam, malas makan kan? Bisa bu, tapi nanti resikonya besoknya tambah parah sakitnya, tambah banyak hutang puasanya nanti. Lebih utama dia buka aja, makan, minum, terus minum obat. Hari itu dia sembuh, besok sakit lagi. Salah obatnya ya, ibu ya. Besok sembuh, bisa puasa. Yang ketiga gimana? Yang ketiga, sakit parah dan nggak ada kemungkinan sembuh. Ini kalimat tidak mungkin sembuh di sini bukan kita sedang suudzon kepada Allah subhanallah, tidak. Tapi berdasarkan vonis dokter, penyakit itu parah kalau puasa, membahayakan nyawanya dan sembuhnya lama. Contoh ibu, ada orang mengalami kebocoran pada ususnya, pada lambungnya. Ini kan kalau puasa bahaya sekali. Dan bocor pada organ-organ yang sangat penting tersebut kan sembuhnya agak lama. Kalimat nggak mungkin sembuh di sini tuh lama sembuhnya bu, nggak tahu kapan, entah 2 tahun, 3 tahun kan begitu. Dalam hal ini karena dia sulit untuk puasa, dia nggak wajib puasa, tapi cukup bayar fidyah. Apa fidyah? Ngasih makan kepada siapa? Orang miskin. 1 hari berapa porsi? 1 hari puasa 1 porsi bu, bukan 3 kali makan. Enak nanti dia ada yang jamin 3 kali makan. Boleh ibu 3 kali makan, yang penting jumlah porsinya 30. Ya, jadi ibu boleh pilihan ya. Ada orang boleh ngasih pilihan. Boleh 30 porsi ke 30 orang miskin. Boleh juga 30 porsi ke 1 orang miskin aja. Tiap hari disuplai makannya. Yang penting yang dihitung 30 ini bukan jumlah orang miskinnya, tapi apa? Porsinya. Misalkan ibu ada orang yang udah sakit-sakitan parah nggak bisa puasa. Ya udah dia misalkan masak-masak nih buat 30 piring, 30 porsi. Bagiinlah kepada tetangga misalkan yang kira-kira emang miskin ya, yang kira-kira kurang mampu, maka sudah sah, nggak apa-apa, nggak masalah. Semudah itu. Ya, kalau uang ntar beli kuota internet nanti. Ya, mentahnya aja ya. Ntar malah beli minyak sayur segala macam. Ada baiknya langsung makanan jadi aja. Boleh mentah dalam artian mentah berasnya. Boleh. Kata sebagian ulama ukurannya 1 mut. 1 mut segini bu. 1 mut nih. Ciduk beras ya. Ya itu ya. Pakai lauknya enggak gitu. Enak tuh yang dikasih ada lauknya juga, ya kan? Minumnya ya. Kenapa? Boleh, tapi ada, kalau saya sarankan sih, ya ibu, kita dulu bu, ntar kita diskusi ntar habis ini, ntar dulu sabar. Nih bu, ada baiknya saran saya langsung ngena ke orangnya, langsung ketuk pintu orangnya aja. Saya nggak mengatakan keambil zakat nggak boleh ya, boleh, tapi kan takutnya penyalurannya tuh yang urutannya tuh yang kesekian gitu loh, nggak langsung nyampenya ke dianya entah bulan depan atau setengah tahun kemudian. Ada baiknya ibu yang bayar fidyah langsung aja ke orangnya secepat mungkin. Kan orang miskin nggak mesti orang miskin yang random ngajak, kita bisa ke orang miskin yang masih saudara kita, tetangga terdekat kita. Nggak usah jauh-jauh, ada keponakan kurang mampu, ke keponakan boleh. Tapi nggak boleh kepada orang yang kita nafkahi. Misalkan suami ke istrinya, ya, dek kamu kan miskin, dek ini saya. Nah, kalau keponakan yang biasa dinafkahi sama kita juga jangan, karena kan kita emang kewajibannya menafkahi. Ya, untuk orang-orang yang di bawah tanggungan nafkah kita ada baiknya tidak. Ya, atau misalkan banyak nih pesantren-pesantren yang santrinya du'afa, orang-orang lemah finansial, boleh juga ke sana, nggak masalah, boleh. Yang penting segera tertunaikan ke orangnya. Baik ya. Lanjut, kemudian puasa wajib bagi muslim, baligh, akil, sehat. Yang terakhir muqim.
Mukim. Mukim tuh tidak sedang safar. Mukim tidak sedang safar. Tidak sedang safar. Sedang, tidak sedang, terserah ibu lah harusnya. Tidak sedang tidak, safar yang tidak, apalah pokoknya gitu ya. Safar sedang saja, apalah pokoknya ibu. Maksudnya lagi enggak safar ya, lagi enggak safar. Baik. Apa itu safar ibu? Safar adalah bepergian jauh ke suatu tempat. Bepergian jauh ke suatu tempat yang jaraknya minimal 16 farsakh. Farsakh ini satuan jarak zaman Nabi. 16 farsakh. Dalam kurang lebih 80 km. Karena satuan jarak zaman Nabi kan farsakh. Zaman sekarang kan nggak kepake satuan itu. Nah, ulama-ulama zaman sekarang berbeda-beda ukuran, berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan satu farsakh setara 5 km. Berarti 16 kali 5 kan 80. Makanya minimal dikatakan safar kalau tempat tujuan kita minimal 80 km. Tapi ada juga yang mengatakan safar tuh nggak pakai ukuran kilometer, tapi apa? Uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Menurut masyarakat Jakarta Bandung safar, ya udah safar. Menurut masyarakat Jakarta Bandung mah masih deket, itu belum ada apa-apanya, ya udah berarti belum safar. Tapi ini kan nggak ada ukuran pasti. Maka pendapat yang saya pilih, safar itu ketika jaraknya minimal 16 farsakh yang setara kurang lebih berapa? 80 km. Kayak dari sini kemana nih misalnya? Dari sini ke Taman Safari Bogor, ke Puncak. Misalnya suatu hari nanti kita majelisnya pindah ke Puncak lah ya kan, misalnya sekali-kali ya Bu, ya nggak apa-apa kan, refreshing kan, Masya Allah, sambil menikmati pemandangan gitu kan, Masya Allah. Misalnya ya Bu ya, tadabbur alam, Masya Allah. Siap, saya luangin waktu. Tanggal berapa? Ntar saya WhatsApp Bu dia. Tanggal berapa? Barakallah, semoga Allah memudahkan. Ibu, kita ke Taman Safari ini saya pernah baca kalau nggak salah 85-an kalau nggak salah ya, 85 km. Berarti itu safar namanya Bu. Resikonya di antara hal-hal yang berlaku buat kita apa? Berarti kita udah boleh mengqosor sholat. Boleh mengqosor sholat. Apa qosor? Sholat yang 4 jadi 2, yang 2 jadi enggak. Masa 2 jadi 1? Yang 2 ya 2, 3 ya 3. Yang diringkas cuma apa? 4 jadi 2. Ya, jangan subuh atau rakaat. Subuh atau rakaat. Baik. Ibu, nah, secara umum semua musafir kalau memang jaraknya segitu, minimal 80 km, mau capek nggak capek boleh buka. Boleh buka, nggak masalah. Orang-orang pada mencela, kok nggak puasa padahal nggak capek. Allah yang membolehkan. Baik, safar ada 3 keadaan. Safar ada 3 keadaan. Satu, safar ringan. Safar ringan. Maka boleh puasa, boleh berbuka. Safar ringan, boleh berpuasa, boleh berbuka. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, safar berat. Safar berat.
maka lebih utama berbuka. Maka lebih utama berbuka. Yang ketiga, safar berat dan puasa menyebabkan kebinasaan. Dan puasa menyebabkan kebinasaan. Safar berat dan puasa menyebabkan kebinasaan. Maka wajib berbuka dan haram puasa. Maka wajib berbuka dan haram puasa. Baik, saya jelaskan Ibu. Pertama, safar gimana? Safar ringan. Ringan tuh maksudnya tetap Ibu 80 km, tapi nggak capek. Misalkan dari sini ke Taman Safari naik Lion Air, nggak ada. Helikopter lah. Ada orang kaya banget pokoknya. Males kejebak macetnya, males kan dia kan. Nah, dia mesen gokar helikopter gitu misalkan. Bu, dari Jakarta ke Puncak naik helikopter paling berapa menit? Kan gitu. Hitungan menit lah. Capek nggak kira-kira Ibu? Nggak capek kan? Nggak capek. Dalam hal ini karena nggak capek, maka dia boleh mau buka silahkan, mau tetap puasa silahkan. Ada salah seorang sahabat Ibu, namanya kalau tidak salah Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu. Si sahabat al-Aslami ini jago puasa Bu, ahli puasa, ahli banget. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, "A'asumu fis safar wahai Rasulullah, apakah aku tetap puasa ketika safar?" Siap. Oh boleh, silakan. Makasih, hadir lagi nanti insyaallah. Barakallahu fiik. Pintar ya, masyaallah, barakallahu. Hadir lagi nak ya, masyaallah. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Wahai Rasulullah, apakah aku puasa ketika safar? Ibu, si sahabat ini jago puasa. Kalau kita ditanya sama orang jago puasa, saya tetap puasa gak nih pas safar? Kita jawabnya apa pasti? Kamu kan jago puasa, ya puasa dong, kan begitu. Tapi Nabi nggak jawab itu. Kata Nabi, kalau kamu mau silahkan buka, kalau kamu mau silahkan puasa. Ke yang jago puasa aja Nabi katakan, kalau mau silahkan puasa, kalau mau silahkan berbuka. Berarti kalau safarnya nggak capek, Ibu boleh buka, boleh puasa, silahkan. Tapi lebih utama puasa, biar nggak banyak hutang. Yang kedua, biar Ibu bisa melaksanakan puasa di bulan berkah, yaitu Ramadan. Karena bayar hutang itu nggak sesemangat pas puasa di bulan puasanya. Kan beda Bu, momen bayar hutang sama momen puasa di bulannya langsung, kan beda semangatnya, Masya Allah. Baik, yang kedua, safar yang gimana? Safar yang berat. Nah, Jabir radhiyallahu anhu pernah cerita begini Bu. Kami pernah safar bersama Nabi SAW. Dan suatu saat itu kami singgah di sebuah tempat yang sangat panas sekali. Lalu tiba-tiba Nabi melihat ada sahabat-sahabat pada berkerumun. Apa berkerumun ini? Pada ngumpul-ngumpul. Dan di tengahnya ada sahabat yang lagi dipayungi. Kata Nabi, kenapa itu? Kata sahabat, dia puasa wahai Rasulullah. Jadi puasa, safar sama Nabi, maksain gak mau buka, tiba-tiba tumbang lalu dipayungin sama para sahabat. Kata Nabi apa? Laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Berarti kalau safarnya berat, ada orang nih dari Jakarta ke Jogja naik angkot 20 kali, misalkan itu. Mabuk-mabuk dah tuh dia tuh, udah capek banget. Maksain puasa bukan termasuk kebaikan. Dalam riwayat yang lain kata para sahabat, kami bersafar bersama Nabi SAW di suatu hari yang sangat panas sekali. Yang bisa memayungi dirinya adalah yang punya baju lebih. Sebagian kami melindungi diri dari matahari cuma dengan tangannya begini.
Sebagian kami ada yang tetap puasa dan sebagian kami ada yang udah buka duluan. Tiba-tiba ibu yang maksain puasa tumbang. Dan yang udah buka dari sebelumnya bisa ngasih minum ke yang pingsan-pingsan tadi. Lalu kata Nabi, pada hari ini yang tidak puasa tetap mendapatkan pahala. Berarti kalau lagi safar, safarnya berat, dia nggak sanggup, dia buka, tenang aja, dapat pahala juga. Apalagi kalau safarnya safar untuk sebuah program yang butuh tenaga, relawan misalkan, ingin membantu, memberikan logistik bantuan ke korban bencana. Dia safar ke tempat yang lagi kena bencana, kan di tempat bencana nggak cuma bagiin makanan doang bu, ngapain di sana biasanya? Ya diriin rumah darurat, masjid darurat, gali sumur dan seterusnya, kan butuh tenaga. Dalam hal ini lebih utama berbuka, ya, dan dia nanti ganti pada hari yang lain. Yang ketiga apa? Safar. Safar berat dan puasa gimana? Membinasakan, membahayakan nyawanya. Ibu, ini terjadi di momen penaklukan kota Mekah. Nabi dan para sahabatnya beranjak dari Madinah ke Mekah, enggak naik bis, enggak bu. Zaman sekarang Madinah ke Mekah itu naik bis aja 5-6 jam. Ibu bisa bayangkan, zaman dulu nggak ada rest area, nggak ada tempat-tempat berteduh, maka naik unta bareng-bareng bisa sampai 7 hari bu. Sampai di tempat sebelum Mekah, Nabi lihat para sahabat udah pada loyo bu, karena panas banget waktu itu, bulan puasa musim panas. Nabi minta sebuah bejana yang isinya air. Anggaplah ini bejana bu, Nabi angkat begini. Nabi angkat seperti ini. Para sahabat semua ngelihat kepada Nabi SAW, lalu Nabi minum bu. Nabi yang jago puasa, jago ibadah, beliau batalin depan para sahabat minum. Ya, boleh nggak berarti ibu? Boleh, karena udah mengancam nyawa. Lalu sebagian sahabat kekeh mau tetap puasa. Kata Nabi, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka menyelisihi. Berarti kalau lagi safar, safarnya parah, puasa dapat membahayakan nyawa, malah milih tetap puasa, ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, justru menyelisihi. Jelas ibu? Nah maka musafir ya silahkan lihat keadaan safarnya, ringan atau berat, kembali kepada silahkan masing-masing individu kita. Baik, ibu, ini kita nanti masih ada majelis lagi nggak sih? Rabu selanjutnya masih ada? Oh masih ada ya, insya Allah ya. Berarti kita sisakan sebagian poinnya di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Baik, seputar apa yang telah kami sampaikan dulu ibu, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Boleh, ibu silakan. Kalau apa? Safar juga termasuk safar, tapi memang nanti kembali ke kita. Kalau ibu merasa kira-kira memang enggak berat, ya silahkan tetap puasa. Apalagi di sana nanti bisa bareng-bareng bukanya sama kaum muslimin, dan ibu pulang ke tanah air enggak punya hutang puasa. Jadi saya sarankan, dan insya Allah sih ringan ya. Dalam artian kan naik pesawat, nanti di sana naik bis juga, hotelnya juga nyaman, maka insya Allah sih safarnya insya Allah termasuk ringan. Jadi kalau buka nggak apa-apa, boleh ibu. Ada orang di sana buka apa nggak mau puasa pun sebenarnya silahkan, nggak masalah. Tapi ada baiknya dia berpuasa. Wallahu a'lam. Jelas ibu? Baik, yang lain silakan. Boleh. Silakan. Untuk pemberlakuan fidyah, Fidyah. Itu berlaku nggak untuk kategori yang sakit parah dan ada kemungkinan sembuh, maka lebih utama berbuka. Itu dia ini nggak Dia mau bayar fidyah aja. Baik. Kalau sakitnya sakit parah dan ada kemungkinan sembuh, berarti nggak berlaku fidyah. Karena kata Allah, barang siapa yang safar atau sakit fa'iddah, maka bayar pada hari yang lain. Tapi kalau yang sakit nggak mungkin sembuh, ini masuk kategori firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan yang nggak mampu puasa cukup bayar fidyah. Yang masih ada kemungkinan sembuh, maka bukan fidyah tapi puasa pada hari yang lain. Ya, jelas ibu? Yang lain silakan, boleh? Oh boleh. Ketika kita dalam bulan Ramadan kan bisa berkecimpung di dapur nih Ustaz. Ya. Ada sebagian pendapat yang bilang kalau kita mencicipi. Baik, masya Allah. Ya. Tapi itu hanya di ujung lidah. Ya. Jadi telan itu tidak apa-apa. Baik, itu nanti ada di poin-poin selanjutnya insya Allah.
Di antara hal yang boleh ketika puasa adalah mencicipi makanan. Ingat, nyicip bukan tester. Nyicip, tapi nggak boleh ditelan. Nggak boleh ditelan. Cukup sampai di lidah lalu dibuang lagi. Cuma biar merasakan, oh enak. Boleh, nggak apa-apa. Termasuk ibu yang ngunyahin buat anaknya, atau gigitin makanan yang keras buat anaknya. Tapi jangan gigit dibagi dua, setengahnya hilang nih. Karena tapi hilang ya, ketelan juga. Ya, nggak boleh. Kalau ketelan batal puasanya. Ya, jelas ibu. Baik, yang lain silakan, boleh ibu. Lansia yang udah tua renta, ibu, bu, yang udah tua renta dan nggak mampu puasa, udah lemah, boleh bayar fidyah. Ini nanti di pembahasan selanjutnya juga ada, mirip kayak orang sakit yang nggak mungkin sembuh, cukup bayar fidyah. Nah, umur berapa tua renta itu nggak ada umur khusus, kembali ke masing-masing individunya. Ada orang yang 80 tahun masih rasa 20 misalnya, masih kuat gitu kan. Banyak. Ada juga yang usia 50 rasa 90. 50 tapi kayak udah tua banget. Iya, sakit-sakitan. Kebalikannya ya. Sakit-sakitan parah, nggak mampu puasa, padahal belum terlalu tua kan, maka dia fidyah juga boleh. Jelas ibu? Baik, yang lain? Ada lagi? Cukup? Baik, ya. Nggak usah bayar puasa lagi, cukup fidyah, udah sebagai pengganti. Ya. Baik ibu, sisanya saya akan kaji di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Barakallahu fikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.